Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2215-2217. Mereka melihat wajah Ni Wanxing benar-benar suram, dan tubuhnya mengeluarkan roh pembunuh yang mengerikan. Bagus, bagus. Sekarang kamu telah mengkhianatiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pengkhianatan. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Pengkhianatan macam apa? Apakah kamu ingin tidak tahu malu? Orang yang tidak tahu malu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Wajah Ni Wanxing dipenuhi dengan warna gila, jangan kira aku tidak tahu, kamu sedang melotot pada dewa bela diri itu. Apa? Apakah Xiao Xiao jatuh cinta pada Wu Shen? Wu Guilong dan yang lainnya terkejut. Wajah Wu Xiao Xiao membeku beberapa saat. Jericho Li adalah pacar teman baiknya. Dia paling banyak hanya berteman dengan Jericho Li, dan dia tidak memiliki pikiran yang salah. Tapi sekarang Ni Wanxing begitu terobsesi bahwa dia benar-benar tidak bisa menahannya, jadi dia hanya mendorong perahu di sepanjang sungai. Ya. Saya hanya menyukainya. Apa masalahnya? Anda menggigit saya. Dia 10.000 kali lebih baik darimu. Dia sangat penyayang dan berpikiran tunggal. Dia tidak seperti kamu. Dia kotor dan tidak tahu malu. Wu Sui tertegun beberapa saat, tetapi dia mengenal Wu Xiao Xiao dan kata-katanya sebagian besar berisi kemarahan. Hanya saja, tidak bijak jika sengaja mengucapkan kata-kata marah saat ini. Sebaliknya justru hanya akan memperburuk lawan. Benar saja, wajah Ni Wanxing menjadi semakin jelek saat mendengarnya. Dia begitu ganas sehingga dia berkata, murah. Aku akan membiarkanmu hidup atau mati hari ini. Bajingan kecil itu membuat Yanji cacat, dan aku akan membuatmu menderita juga. Wajah Wu Tianqi berubah dan dia berteriak, Nisao, jangan sakiti dia. Keluar dari sini. Jika ada yang berani datang, aku akan menghadapinya. Ni Wanxing, seperti singa yang ganas, menakuti semua orang di keluarga Wu. Orang-orang ini, bahkan jika mereka menambahkannya, tidak bisa menjadi lawan Ni Wanxing sendirian. Kecuali Anda tidak ingin hidup, Anda berani menghentikan kegilaan Ni Wanxing. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pergilah. Wajah Wu Xiao Xiao berubah drastis dan dia hendak melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tapi begitu dia berbalik, sebelum dia mengambil 2 langkah, dia diikat oleh kekuatan yang mengerikan, dan kemudian sebuah pesona jatuh padanya. Ah! Wu Xiao Xiao berteriak dengan getir. Xiao Xiao. Wu Sui sangat ketakutan hingga dia terlihat pucat. Dia hanya ingin menghentikannya, tapi Ni Wanxing menangkapnya dan jatuh ke tanah. Di akhir jamuan perayaan di hotel, Jericho Li akan kembali beristirahat ketika Mo Lingyan menelepon. Ivan, sesuatu terjadi pada Xiao Xiao dan Wu Sui. Apa? Jericho Li tertegun, bagaimana situasinya? Mereka telah bertemu tangan beracun Ni Wanxing. Sekarang mereka dalam bahaya. Aku datang. Tunggu aku. Lebih dari 1 jam kemudian, pedang kerajaan Zhang Wangshan yang terbang bersama Mo Lingyan datang ke kota ajaib dari kota Luzu dalam semalam. Zhang Lao, kamu sudah bekerja keras. Selanjutnya aku akan membawanya ke sana. Tuan kecil yang baik. Ketika mereka datang ke keluarga Wu berada dalam kekacauan. Di sekitar villa, banyak terdapat serangga beracun, seperti kelabang, ular berbisa, laba-laba, dan sebagainya. Pintu villa terkunci, dan bahkan jendelanya diblokir. Beberapa prajurit keluarga Wu berkeringat untuk membersihkan serangga beracun. Namun, kecepatan berkumpulnya serangga beracun sangat luar biasa, dan mereka tidak dapat menyelesaikan pembersihan sama sekali. Apakah Xiao Xiao ada di dalamnya? Mo Lingyan maju ke depan, meraih seorang pria dan bertanya. Nona ada di dalam, tapi jangan masuk, atau serangga beracun akan masuk. Kata pria itu, pucat. Boom. Begitu kata-kata itu keluar, Jericho Li memercikkannya, dan api langit membakar semua serangga beracun menjadi abu. Pemandangan ini mengejutkan keluarga Wu. Bawa kami masuk. Suara Jericho Li tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya begitu mereka sampai di kamar tidur di lantai 2, mereka melihat 2 wanita jelek yang dipenuhi bintik-bintik racun, mengeluarkan udara hitam, berbau busuk. Tapi angsa liar Moling atau satu mata mengenali 2 orang itu adalah Wu Xiao Xiao dan Wu Sui, dia dengan cepat berlari melewatinya. Jangan datang ke sini. Lingyan, jangan datang ke sini, itu akan menularimu. 2 orang tidak melangkah terlalu jauh, menutupi tubuh dan penampilan mereka,
Mereka dulu cantik-cantik, tapi sekarang mereka menjadi sangat jelek, mereka tidak ingin merusak citra di mata teman-teman. Rongga mata angsa liar Moling tiba-tiba memerah, ada apa denganmu? Kenapa seperti ini? Kedua orang itu terisak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Guilong dan yang lainnya di dekatnya, semuanya menyusut di sudut, diam. Bicaralah, ada apa? Mo Lingyan sangat cemas. Tak perlu dikatakan lagi, jika mereka diracuni oleh Ni Wanxing, mereka akan menjadi fisik yang sangat menarik bagi serangga beracun, dan esensi kehidupan akan hilang dengan cepat, dan mereka akan dimakan oleh serangga beracun dan mati. Wajah Jericho Lee muram dan mengerikan. Angsa liar Mo Ling kaget dan ingin mati. Dia menyeka air matanya dan meraih tangan Jericho Lee. Kamu punya cara, bukan? Anda pasti punya cara untuk menyelamatkan mereka, tolong. Itu adalah pertama kalinya dia bertanya padanya dengan nada seperti itu. Aku akan mematahkan mantranya dulu. Jericho Lee melangkah maju, mengangkat tangannya dan menguraikan rune di udara. Dengan jari telunjuk kelingking, rune itu terbang ke arah mereka. Klik. Ki hitam pada mereka seperti belenggu yang telah putus. Mereka menghilang dengan cepat. Penampilan mereka sedikit normal, namun tetap jelek dan menua. Jericho Lee segera mengeluarkan bambu giok ungu dan meletakkannya di tangan Mo Lingyan, ambil sumur ini dan jagalah. Ada bambu giok Xixia di dalamnya. Untuk saat ini, roh jahat tidak akan mengikisnya lagi. Kemudian, Mo Lingyan bertanya. Selanjutnya, aku akan meratakan keluarga Ni dan mengambil kembali esensi kehidupan mereka. Mereka harus mati malam ini. Tidak peduli siapa yang datang. Seluruh tubuh Jericho Lee memancarkan nafas teror dan amarah. Merasakan nafas itu, semua orang di keluarga Wu menggigil. Rumah Ni di kota ajaib. Bang. Tiba-tiba terjadi kemarahan di halaman. Ni Yan sangat marah sehingga dia menepuk meja. Teko dan cangkir di atas meja pecah. Terlalu banyak penipuan. Apakah Dewa Bela Diri benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Niku? Dia hanya master daftar disa. Beraninya dia membenci keluarga Niku. Tuan keluarga, Wu Shen memiliki motif tersembunyi. Dia ingin menempati setengah dari properti keluarga Ni kami. Dia tidak bisa menjanjikannya. Seorang petinggi segera melompat keluar dan berteriak dengan marah. Semua orang di keluarga Ni sangat marah ketika mendengar laporan itu. Tuan, Dewa Bela Diri telah memaksa keluarga Yan untuk menyerah sebelumnya, dan memiliki nafsu makan yang besar. Saya tidak punya pilihan selain menundanya dengan tindakan yang bijaksana, pria yang berlari kembali dengan tergesa-gesa, matanya berkedip. Sebelumnya, termasuk dia, banyak Master Ni yang didorong oleh Yan dengan keras kepala untuk menghadapi Jericho Lee, tapi dialah satu-satunya satu masih hidup. Lagi pula, tidak ada bukti kematian. Pada saat ini, dia secara alami menyerahkan semua tanggung jawab dan beban pada orang lain. Bab 2216. Apakah kamu mengabaikan tanggung jawab? Orang lain tidak bodoh. Mereka semua adalah manusia. Siapa yang tidak bisa mendengar perkataannya jelas mengabaikan tanggung jawab. Beraninya aku mengabaikan tanggung jawab. Pria itu dengan cepat melambaikan tangannya, wajahnya panik, sikap Dewa Bela Diri itu sangat sombong, tidak memperhatikan keluarga Ni, bahkan Yan King dari keluarga yang dipukuli setengah cacat, dan harus membungkuk. Apakah Yan Xing ditinggalkan? Berita ini membuat ekspresi wajah semua orang di depan umum keluarga Ni sangat cemas, dan wajah mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia tidak berada di peringkat ketiga dalam daftar disa, dan dia satu tingkat lebih rendah dari Yan King. Bagaimana mungkin Yan King tidak menjadi lawannya? Nili mengerutkan kening dan bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaannya juga merupakan pendapat sebagian besar orang di keluarga Ni. Meskipun Wu Shen terkenal di seluruh dunia, dia menempati urutan ketiga dalam daftar disa. Menurut daftar yang dikeluarkan oleh Gerbang Tianji, aturannya adalah mereka yang berperingkat lebih rendah tidak bisa mengalahkan mereka yang berperingkat lebih tinggi. Bagaimana dia masih bisa mengalahkan Yan King yang peringkatnya lebih tinggi dari dirinya? Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Tetapi ketika saya berada di hotel sebelumnya, Yan King tidak memiliki kekuatan bertarung apapun di bawah tangannya. Bahkan jika Jin Shen mengirim ahli yang lebih kuat, dia dibunuh olehnya. Saya pikir dia telah menghilang begitu lama dan kekuatannya telah meningkat. Penjelasan ini terdengar lebih ilmiah. Alis keluarga Ni terentang satu persatu, dan warna tiba-tiba muncul di wajah mereka. Itu benar. Dia sudah pergi selama sekitar 1 tahun. Dalam setahun, tidak mengherankan jika kekuatannya meningkat. Yah, bakatnya tidak biasa-biasa saja.
Dia tidak akan banyak dipromosikan dalam setahun, tetapi dia harus berada di 20 besar daftar Tiangang tanpa ketegangan apapun. Sebelumnya, banyak dari 10 besar dan lebih dari 10 ahli dalam daftar Tiangang dibunuh oleh Li Qiankun. Sekarang ada beberapa ahli dalam daftar Tiangang. Meskipun para ahli ini sangat kuat, mereka tidak memiliki keunggulan dibandingkan dewa bela diri saat ini. Tidak mengherankan kalau mereka kalah. Hanya bisa dikatakan bahwa Yanxing membenci musuh. Setiap orang memiliki logika mereka sendiri. Wajar untuk berpikir bahwa kekuatan Wushen ada sekitar selusin dalam daftar Tiangang asli. Nili mengedipkan matanya dan mengerutkan kening, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Karena dia dapat dengan mudah membunuh Tuan Jin Shenhui, dia harus lebih kuat. Yang paling penting adalah dia seharusnya tahu kapan terakhir kali keluarga Ni menyuap para ahli dari masyarakat Dewa Emas untuk membunuhnya. Dia pasti tidak akan melupakannya. Hal ini membuat banyak orang di keluarga Ni mengubah wajah mereka. Itu tidak buruk. Ketika mereka menyebutkannya, mereka ingat bahwa masih ada beberapa festival antara keluarga Ni dan Dewa Perang. Tapi bukankah Li Qiankun yang akan kita bunuh saat itu? Kamu bodoh. Li Qiankun dan dia sangat dekat, dan Li Qiankun secara terbuka mengklaim bahwa dia adalah anggota Sekte Suanyi. Jadi apa perbedaan antara menyinggung Li Qiankun dan menyinggung dia? Sekarang tidak perlu membahas detail ini, karena Dewa Perang telah memberikan ultimatum kepada keluarga Ni. Pada saat ini, tetua keluarga berkata dengan suara dingin, apa yang akan kamu lakukan setelah pertarungan yang begitu lama? Sekarang Dewa Perang telah memberikan ultimatum, dia pasti akan datang. Petik 2 tanda tanya. Wan Qing baru saja datang. Biarkan saja dia yang melakukannya, kata sesepuh lainnya. Hal ini telah disetujui oleh banyak orang, yang memiliki keyakinan mutlak pada Ni Wanxing. Namun, Nian mengerutkan kening dan tampak khawatir. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Meskipun Dewa Bela Diri menghilang selama bertahun-tahun, prestasinya di tahun-tahun itu semakin menakjubkan. Terlebih lagi, dia sangat dekat dengan Li Qiankun. Jika Li Qiankun direkrut, bahkan Wan Qing pun mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan dari tangan Li Qiankun. Awalnya, mereka ingin memenangkan hati Li Qiankun dan mengundangnya ke keluarga Ni. Namun kini mereka berbalik melawan satu sama lain. Tetua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Tuan, Anda mencoba membangun ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda. Apakah Anda ingin memuji pembelajaran abadi Yan dan memberikan aset umum keluarga? Jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, bagaimana kamu menghadapi leluhurmu? Bagaimana menghadapi leluhurmu? Bahkan Nian tidak berani melepas topi besar ini. Dia mengerutkan kening, melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak mengatakan saya ingin belajar dari Yan Chongsong, tetapi berpikirlah 2 kali. Jika Li Qiankun benar-benar datang, maka saya harap Anda bisa sekuat sekarang. Jika dia berani datang, dia punya rencana untuk mati di sini. Penatua Leng bersenandung dengan nada meremehkan. Menurutnya, selama Ni Wanxing memegang tangannya, Jericho Li pasti akan mati. Bahkan jika Jericho Li menemukan Li Qiankun, dia akan tetap mati. Apa gunanya berisik? Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari luar rumah, dan kemudian seorang lelaki tua perlahan masuk ke dalam rumah dengan bantuan seorang gadis muda. Lebih tua. Leluhur. Begitu mereka melihatnya, mereka terkejut. Ni Yan juga tidak berani samar-samar, dengan tergesa-gesa dan penuh hormat maju untuk bertemu, tetapi semua orang tingkat tinggi yang wajahnya memerah sebelum pertengkaran, satu persatu bodoh. Mereka berani bertengkar dengan Nian, tetapi mereka tidak pernah berani untuk bertengkar dengan orang tua itu. Ini karena pria ini adalah nenek moyang sebenarnya dari keluarga Ni. Dia bukan hanya orang dengan generasi terbesar, tapi juga orang dengan kekuatan terkuat. Sekarang dia adalah tetua tertinggi dalam keluarga dan monster tingkat leluhur. Namanya Ni Chonglou. Meskipun dia tidak masuk dalam daftar Dewa Perang, budidayanya adalah budidaya tingkat setengah abadi yang nyata. Meskipun budidaya Banxian sangat kuat, daftar Dewa Perang hanya mengambil mereka yang memiliki kekuatan terkuat, dan Ni Chonglou tidak bisa masuk. Namun, meski begitu, kekuatannya masih sangat kuat, setidaknya dibandingkan dengan Master Jiwa Umum, saya tidak tahu di mana dia. Lihat dirimu, pertengkarannya seperti apa. Aku tidak di sini, jadi bingung, seperti apa. Saat ini, musuh-musuh asing tidak sedang memikirkan bagaimana cara berperang melawan musuh, tetapi mereka berperang melawan satu sama lain. Apakah kamu akan pergi? Membuatku kesal. Ni Chonglou menegurnya. Apa yang Penatua Tai ajarkan adalah bahwa Nian, kepala keluarga, juga sangat rendah hati di depan Ni Chonglou.
Tolong kendalikan situasi keseluruhan. Pada saat ini, petinggi keluarga Ni langsung menghubungi sebuah perjanjian, yang semuanya didasarkan pada makna Ni Chonglou. Mereka tidak dapat mendengarkan orang lain, tetapi mereka harus mendengarkan leluhur. Banyak tetua merasa bahwa jika mereka tidak mengharapkannya, mereka akan menyatakan perang dengan Dewa Perang. Aku tidak bisa mentolerir anak muda yang begitu membenci keluarga Niku. Tentu saja, Li Qiankun di belakangnya benar-benar merupakan ancaman besar. Ni Chonglou tidak terlalu peduli dengan keluarganya, tapi dia cukup jelas tentang beberapa rumor dari dunia luar. Dia tahu siapa yang datang kali ini, jadi dia tidak berani samar-samar. Lalu dia berkata di sudut 3, kamu bisa keluar. Bab 2217. Begitu suasananya berubah, orang-orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekitar mereka, dan kemudian 3 sosok muncul secara langsung seperti hantu. Dong. Beberapa orang yang pemalu, langsung takut untuk jatuh ke tanah, pucat melihat kemunculan ketiga sosok itu secara tiba-tiba. Saya melihat ketiga orang ini memakai pakaian yang berbeda, namun nafas mereka sesak. Penatua Asosiasi Dewa Emas. Itu Xuan Kong, tetua dari Asosiasi Dewa Air. Ada wajah yang aneh, tapi tampaknya itu adalah karakter yang luar biasa. Anggota senior keluarga Ni terkejut, karena tidak satupun dari mereka cukup kuat untuk membuat mereka ada. Yang lebih tua dari Dewa Emas. Tidak heran jika orang-orang yang kami beli dari masyarakat Dewa Emas telah sukses. Nenek moyang kita telah lama berkolusi dengan masyarakat Dewa Emas. Ni Yan ketakutan. Dilihat dari cara ketiganya muncul, jelas bahwa Ni Chonglou dan ketiganya terus melakukan kontak mendalam secara pribadi, jika tidak, mereka tidak akan muncul secepat ini. Kalian bertiga, kamu mungkin dalam masalah kali ini, kata Ni Chonglou dengan cahaya dingin di matanya. Yah, kali ini kami di sini untuknya. Tetua dari masyarakat Dewa Emas bernama Miehun, dan matanya berbinar-binar. Dia membunuh banyak ahli kita masyarakat Dewa Emas sebelumnya, tapi akun ini tidak bisa dihitung seperti ini. Pasti sama halnya dengan saudara Xuan Kong. Ya. Anak laki-laki itu banyak hubungannya dengan Li Qiankun. Li Qiankun telah merusak rencana asosiasi Dewa Air kita. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Xuan Kong mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Menurut mereka, meskipun orang yang datang ke sini kali ini bukan Li Qiankun, tapi Jericho Li lah yang banyak hubungannya dengan Li Qiankun. Selama mereka berurusan dengan Jericho Li, Li Qiankun akan muncul, dan akun baru dan akun lama akan dihitung bersama. Master di sebelah mereka menunjukkan cibiran roh jahat dan berkata dengan muram, ngomong-ngomong, aku masih punya banyak musuh dengan bocah ini. Anak laki-laki ini telah melawan Jiuk Xuanmen kami beberapa kali, yang telah menghancurkan tata letak kami selama bertahun-tahun. Kali ini saja, aku bisa membunuhnya sendiri. Keluarga Ni tersentak dan menatapnya dengan ngeri. Petik 2. Apakah pria ini dari Jiuk Xuanmen? Dan lihat kekuatan dan nafasnya, setidaknya itu adalah kultivasi di atas guru jiwa Gaojing. Apakah dia diaken Jiuk Xuanmen? Tidak, diakon Jiuk Xuanmen dikatakan telah dibunuh oleh Dewa Perang. Lalu pria ini adalah pemimpin Jiuk Xuanmen. Dikatakan bahwa setiap pemimpin Jiuk Xuanmen setidaknya adalah setengah dari negeri dongeng. Aku tidak menyangka nenek moyang lama memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Jiuk Xuanmen. Pantas saja keluarga Ni terkadang mendapat bantuan dari beberapa ahli. Ternyata nenek moyang tua mengaturnya secara diam-diam. Satu demi satu, semua orang tiba-tiba mengerti banyak hal. Miehun tidak sabar untuk berkata, biarkan bajingan kecil itu datang secepatnya, bunuh dia lebih awal, dan selesaikan pekerjaannya lebih awal. Jangan khawatir, anak laki-laki itu dikatakan memiliki banyak harta, dan bahkan limbao. Jika kamu membunuhnya, aku harus memiliki barang-barang itu. Sudah disepakati sebelumnya. Xuan Kong menjilat bibirnya, matanya memancarkan cahaya serakah. Tentu saja, mereka tidak membantu Ni Chonglou dengan sia-sia, tetapi karena mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan membunuh Jericho Li. Orang-orang seperti mereka tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun tanpa keuntungan. Menanggapi hal ini, Ni Chonglou haha tersenyum, hal yang dijanjikan kepadamu, orang tua akan menguangkannya secara alami. Masalah yang tidak perlu untuk keluarga Ni. 3 orang juga sangat cerdas, langsung bersembunyi. Setelah memastikan bahwa nafas mereka tersembunyi, Ni Chonglou menoleh untuk melihat Ni Yan, di mana orang-orang Wanxing. Dia belum kembali, tapi dia sedang dalam perjalanan pulang. Diperkirakan dia akan sampai di sini sekitar 10 menit lagi. Dia baru saja menelepon kita, dan sekarang dia ingin mencabik-cabik anak itu. Kali ini,
dia seharusnya aman. Ni Yan sangat yakin dengan kekuatan Ni Wanxing. Meskipun Ni Wanxing masih sangat muda, kekuatannya luar biasa, terutama murid Liu Kongmennya. Sangat bagus. Ni Zonglou mengangguk, lalu berbalik dan berkata, kamu sekarang segera menulis keluhan dan menyerahkannya ke grup Tiandao. Grup Tiandao. Ni Yan leng sejenak, ini tidak ada gunanya. Hubungan antara kelompok Tiandao dan anak laki-laki itu baik. Ayo kita tuduh dia. Kelompok Tiandao pasti tidak akan memperhatikannya. Tetapi mereka yang berada di atas kelompok Tiandao tidak bisa mengabaikannya. Sudut mulut Ni Chonglou memiliki sinar dingin. Ni Yan Azeng segera dan tiba-tiba bereaksi untuk datang, di depan dengan cerah, leluhur tua mengatakan, 9 orang Xiao laki-laki. Ya. Gerbang Jiuk Xiao adalah organisasi yang sangat rahasia yang tidak pernah diumumkan ke publik. Ia lebih unggul dari grup Tiandao, gerbang Tianwu, dan bayangan. Anggotanya semuanya monster super tua. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sezaman denganku. Meskipun tidak banyak orang, mereka kuat satu persatu, dan banyak dari mereka memiliki persahabatan dengan saya. Mereka tidak bisa duduk diam dan mengabaikan saya. Bahkan Wen Tiren, Situ Manlong dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaan ini organisasi. Faktanya, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang gerbang Jiuk Xiao. Ni Chonglou akan mengetahuinya karena dia sudah cukup umur untuk hidup selama 200 tahun. Dia baru saja melakukan kontak dengannya. Gerbang Jiuk Xiao memiliki aktivitas yang sangat sedikit, dan tidak pernah menunjukkan identitasnya selama aktivitas. Dibutuhkan orang yang berdedikasi untuk menyelidikinya, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk menyelidikinya. Jadi begitu. Ni Yan mengangguk dengan cepat. Selain itu, saya ingat bahwa pengaduan harus dikirim 20 menit setelah dimulainya perang, karena jika kita memimpin Li Qiankun dan membunuhnya, orang-orang Jiuk Xiaomen tidak perlu berperang. Ni Chonglou memiliki ekspresi yang canggih. Orang-orang sangat kagum, berpikir bahwa nenek moyang benar-benar bekerja selangkah demi selangkah. Jelas, Ni Chonglou ingin memanfaatkan gerbang Jiuk Xiao, tetapi dia tidak ingin dirusak oleh gerbang Jiuk Xiao. Dia menginginkan semua manfaatnya. Dengan bantuan 3 ahli yang saya undang, ini hampir aman. Benar-benar tidak baik. Ada orang-orang di gerbang Jiuk Xiao yang tidak melihat wajah para biksu dan wajah Buddha. Kecuali mereka ingin memprovokasi yang mulia. Negara, mereka hanya bisa berhenti. Ni Chonglou benar-benar tidak percaya bahwa semuanya akan sampai pada titik itu. Bahkan jika tuan dari gerbang Jiuk Xiao benar-benar diusir, gerbang Jiuk Xiao lebih unggul dari grup Tiandao dan gerbang Tianwu. Kecuali Li Qiankun gila, dia akan merobek wajahnya dengan gerbang Jiuk Xiao. Begitu wajahnya terkoyak, konsekuensinya hanya kerugian Li Qiankun. Dalam pertempuran ini, keluarga Ni benar-benar aman. Ni Yan dan yang lainnya menarik napas, dan semua anggota senior keluarga sangat bersemangat. Dengan jebakan yang dirancang dengan baik, Wu Shen dan Li Qiankun tidak dapat membalikkan keadaan meskipun mereka sedang kesal. Tapi Ni Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, Lao Suzong, sejujurnya, bahkan jika kita berurusan dengan Li Qiankun itu, kita tidak perlu mendirikan biro dengan hati-hati. Haruskah nenek moyang kita memikirkan hal lain?